kebijakan mandatory biodiesel ini harus diterapkan secara fleksibel gitu. Tiba-tiba harga CPO naik tinggi, sangat sementara tinggi. Solar turun ya. Sementara solar turun, kita tetap kekeh pakai B50 ya itu rugi. Betul. Nah, pemerintah rugi, usaha juga rugi, harga minyak goreng yang akan jadi tinggi. Setiap hari pengusaha pasti menghitung gitu. Saya lebih untung jual ke dalam negeri atau jual di ekspor. Pemerintah bikin kebun khusus gitu Untuk B50 ini. Saya rasa nggak akan cukup, Pak. Nggak akan cukup, Kan baru rencana mau dibikin kebun khusus sekarang gitu ya. B50-nya kan mau besok nih, udah tinggal besok. Regulasi apapun yang dibuat oleh pemerintah itu harus berfokus pada peningkatan produksinya. Bukan di pengusaha besar sih menurut saya, Pak. Tapi adalah di petani sawit. Karena yang 40 sekian persen tadi ya. Yang 40 sekian persen. Kalau mereka itu sejahtera, ya sudah otomatis di atasnya itu juga pasti sejahtera gitu, Pak. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dalam podcast di El Sinta dan bersama saya Harul Islam Majid, pemimpin redaksi El Sinta. Nah, kita kali ini akan membahas sesuatu yang banyak diperbincangkan orang-orang di luar sana mengenai B50. Dan saat ini program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginginkan bahwa B50 akan atau harus terjadi. Sementara kalau dilihat dari sisi bisnisnya akan terjadi pengurangan ekspor CPO dari para pengusaha. Nah, apakah ini menguntungkan untuk pengusaha dan bagaimana juga B50 bisa terjadi serta kita tahu bahwa pengusaha juga harus bagian daripada Republik Indonesia yang harus juga ditreat oleh semua pihak termasuk pemerintah. Nah, untuk itu kita akan membahas mengenai hal ini dengan dosen FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan juga peneliti sawit dari Universitas Indonesia pula, serta anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Ibu Eugene Mardanugraha yang kita akrab, kita panggil Bu Jenny. Apa kabar Bu Jenny? Baik, Pak Sehat Bu ya? Sehat sekali kan, seger banget nih ya. Udah siap-siap nih kita pengen tahu banyak nih Bu tentang B50 ya. Karena Ibu juga ada di Komisi Persaingan Usaha dan saya lihat sudah sangat lama nih meneliti sawit di Indonesia begitu Bu. Nah, pertanyaannya Bu, kalau kita lihat dari apa yang saat ini sedang terjadi, bagaimana pelaku usaha sawit ini melihat keseimbangan antara peluang ekspor ya dan juga kebutuhan domestik untuk B50 ini? Ya, oke. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai mandatory biodiesel ya. Jadi kalau B50 itu kan artinya adalah solarnya itu 50, sawitnya itu 50. Jadi 50%. Kalau B40 itu artinya solarnya itu adalah 60, sawitnya adalah 40. Nah, itu sekarang posisi Indonesia adalah di B40. Nah, nanti akan ditingkatkan tanggal 1 Juli per 1 Juli 2026 ini menjadi B50. Nah, itu yang bagi pengusaha sawit B40 atau B50 itu kan merupakan mandatory. Jadi dia tuh harus wajib memenuhi kebutuhan domestik untuk pemenuhan campuran tersebut begitu. Nah, kalau bagi pengusaha sawit itu tergantung harganya, Pak. Tergantung harga daripada sawitnya itu sendiri itu berapa gitu. Kalau harga sawitnya itu di internasional itu turun, tentu para pengusaha itu akan senang kalau harus menjualnya di domestik begitu ya. Nah, tapi kalau harga CPO-nya itu kemudian naik menjadi tinggi begitu ya, tentu para pengusaha ini lebih suka untuk mengekspor keluar sawitnya CPO-nya itu daripada harus melakukan menjualnya di domestik begitu. Tapi kalau pemerintah di Indonesia ini kebijakan biodiesel itu kan adalah mandatory. Jadi mau tidak mau harus dipenuhi oleh pengusaha sawit ini adalah untuk
kebutuhan daripada biodieselnya ini. Nah, di sini yang saya lihat adalah ada bahayanya begitu ya. Ya. Bahayanya bagi perekonomian Indonesia, bagi pengusaha juga. Kalau dia itu harus memenuhi domestik, sementara produksinya itu tetap stagnan, artinya adalah terjadi apa yang disebut dengan crowding out. Jadi perebutan antara antara ekspor, kebutuhan CPO untuk pangan dan kebutuhan untuk biodiesel, untuk energi. Nah, kalau yang produksinya pengusaha itu tetap segitu-segitu aja, artinya kalau kebutuhan untuk mandatory biodieselnya itu harus naik, ya maka dia itu akan menurunkan ekspornya gitu, atau menurunkan supply CPO-nya kepada pangan begitu. Nah, akibatnya itulah yang mengakibatkan kita merasakan harga minyak gorengnya itu jadi tinggi begitu kan? Karena supply-nya untuk minyak goreng, supply CPO untuk minyak goreng ini kan berkurang, karena dia tuh harus mensuplai ke B50 secara wajib mandatori kan, ya. Nah, kemudian ekspor juga turun karena harus mensuplai ke CPO itu gitu. Jadi bagi pengusaha sih ya tidak harus kalau mengurangi ekspor itu tidak untung, nggak begitu juga. Jadi tergantung daripada harga CPO internasionalnya itu. Jadi dengan kata lain, secara mandatori B50 harus tetap dipenuhi begitu ya. Sementara ketika memang harus ekspor itu dikurangi ekspor CPO-nya, berarti harus ada yang di trade ke dalam negeri gitu ya Bu. Memang jalan keluarnya adalah mau nggak mau produksi harus ditambah ya Bu ya, mengenai itu. Tapi kan itu kan nggak bisa mudah seperti membawa balik tangan ya Bu ya. Nah, sementara pengusaha juga kan perlu ada adjustment, perlu dalam tanda kutip dirawat ya sebagai sebuah entitas ekonomi di dalam negeri juga. Nah, kira-kira jalan tengahnya harus bagaimana itu ya, biar agak win-win lah begitu, menurut Ibu? Iya, kalau menurut saya itu kuncinya ada di pemerintah sendiri gitu ya. Jadi pemerintah itu perlu membuat kebijakan yang lebih fleksibel gitu bagi pengusaha gitu. Jadi kalau begini Pak, saya ingin cerita ya, waktu tahun lalu itu kan kira-kira bulan September ya waktu kita ada seminar GAPKI gitu ya. Nah, semua ekonom, semua peneliti-peneliti sawit itu sudah menyarankan kepada pemerintah agar jangan dinaikkan dulu nih. Jadi B50 gitu, diperbesar dulu produksinya, kemudian baru nanti dinaikkan gitu menjadi mandatorinya menjadi 50. Termasuk saya juga menyarankan kepada pemerintah agar jangan naik dulu jadi B50. Nah, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun sekarang kan, di tahun 2026. Ada krisis di luar sana, perang dan sebagainya gitu ya. Nah, ternyata tahun 2026 ini terjadi perang gitu yang mengakibatkan harga solar itu naik, harga minyak bumi itu naik kan. Nah, sehingga kalau harga solar itu naik, maka pengusaha itu kan lebih happy ya. Kalau dia itu harus menggunakan, maksudnya pengguna biodiesel ini itu lebih happy kalau misalnya harga biodieselnya itu lebih murah daripada harga solar. Betul, gitu loh. Nah, karena harga solarnya itu naik tinggi dan kemudian harga biodiesel, selisihnya dengan harga biodiesel itu menjadi semakin sempit, maka kebijakan mandatori B50 sih it's okay gitu dijalankan. Bagi pemerintah itu juga subsidi yang diberikan itu juga semakin ringan karena selisih harganya kan semakin dekat kan antara biodiesel dengan solar begitu. Nah, jadi tahun ini di kebijakan pemerintah yang sekarang itu
terapkanlah bulan Juli nanti B50 gitu. Tetapi kalau menurut pandangan saya, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di eksternal, ya? Eksternal Dinamis atau sekali itu. kemudian harga CPO-nya itu juga akan bagaimana, dia akan turun atau dia akan naik. Nah, sehingga kebijakan mandatori biodiesel ini harus diterapkan secara fleksibel gitu. Jadi nggak kaku gitu loh, Betul, Pak. betul. Jadi masih ada ruang bagi pengusaha maupun bagi pemerintah untuk melakukan adjustment apabila terjadi sesuatu gitu. Misalnya tahun besok itu sudah diterapkan, tiba-tiba harga CPO naik tinggi, sangat Sementara tinggi. solar turun, ya. Sementara solar turun, Iya. begitu. Nah, kita tetap kekeh pakai B50 ya itu rugi. Rugi, betul. Nah, pemerintah rugi, masyarakat pengusaha juga rugi, masyarakat juga rugi. merasakan harga minyak goreng yang akan jadi tinggi gitu dan seterusnya, dan efeknya itu sangat besar begitu ya. Nah, jadi ini saya rasa yang dibutuhkan adalah fleksibilitas dari kebijakan pemerintah sendiri begitu. Ya. Karena memang ya kalau kita hitung-hitung ya Bu ya, misalnya pengusaha mengekspor CPO keluar, kan pemerintah juga dapat pajaknya, kan? Sebenarnya pajaknya juga untuk subsidi juga. Tapi kalau misalnya dikurangi ekspor CPO keluar, ya kan? Dan dari mana? Dari mana? Sementara pemerintah harusnya jadinya harus ngerogoh kantong yang lebih dalam lagi kan Bu, untuk subsidi itu begitu. Artinya sebenarnya benar-benar harus pas ini. Iya, harus perhitungannya tuh harus sangat cermat gitu. Dan pengusaha kan juga harus sebagai kita bicara secara makro ya Bu ya, dalam sebuah negara ini kan faktor-faktor ekonomi diantaranya adalah regulasi, pengusaha dan sebagainya. Ini juga harus dijaga supaya itu terus berjalan dan berputar. Nah ini kondisi ini menurut Ibu lebih baik mana Bu? Kalau misalnya dalam kondisi tertentu ini pengurangan ekspor atau pengusaha ini lebih happy dengan jualan di dalam atau di luar begitu? Kalau pengusaha tentu akan lebih happy tergantung harganya tadi ya yang saya jelaskan. Kalau dia itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar kan ya, namanya pengusaha itu kan kalau kita belajar di ilmu ekonomi selalu kan maximize profit ya. Nah pasti itu akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, apakah diekspor atau dijual di domestik, dia itu akan menghitung yang seoptimal mungkin yang memaksimumkan profitnya begitu ya. Nah, tapi di lain pihak sebenarnya kalau jual di dalam negeri kan pemerintah juga cover juga kan Bu, bahwa harganya juga harus bagus juga, ya kan? Artinya sebenarnya menjual keluar dan menjual ke dalam tanda kutip ya nggak jauh berbeda begitu. Gimana? Ada anggapan itu? Ya pasti berbeda ya, pasti berbeda. Tapi ya setiap hari pengusaha pasti menghitung gitu. Saya lebih untung jual ke dalam negeri atau jual di ekspor, jual untuk kebutuhan biodiesel atau untuk pangan dan sebagainya. Nah itu setiap hari itu pengusaha itu pasti menghitung begitu ya. Nah tapi kalau pengusaha itu punya produksi yang besar ya, jadi produksinya itu melimpah ya, produksi sawitnya CPO-nya melimpah, itu kan nggak usah pusing lagi gitu, ekspor tetap naik gitu loh, kebutuhan biodiesel di dalam negeri itu terpenuhi gitu, kebutuhan mandatorinya terpenuhi. Nah jadi kalau menurut saya regulasi apapun yang dibuat oleh pemerintah itu harus berfokus pada peningkatan produksinya. Gitu, produksi sawitnya itu. Maksudnya gimana Bu? Nah, jadi kalau kita lihat sekarang produktivitas dari sawit itu sendiri kan belum begitu bagus gitu ya. Jadi Satu hektar masih berapa sih Bu sekarang ini? Kalau 1 hektar itu mungkin 6 kali ya. 6, sekitar segitu ya. Harusnya bisa optimal lagi ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk mensubsidi para petani sawit swadaya untuk meningkatkan produktivitas daripada sawitnya itu. Nah, kalau Indonesia itu punya sawit yang melimpah gitu, pemerintah itu mau melakukan mandatori berapapun itu nggak akan jadi masalah gitu. Ekspor tetap berjalan begitu Pak. Nah,
Nah, ini yang saya ingin tekankan di situ adalah bahwa regulasi apapun yang dibuat oleh pemerintah itu harus berpedoman pada peningkatan produksi ini. Nah, itulah yang bisa mensejahterakan semuanya gitu ya, semua stakeholder sawit ya, baik pengusaha, baik petani maupun dari konsumen dari sawit itu sendiri gitu. Artinya sebenarnya produksi sawit di tingkat pengusaha petani harus ditingkatkan lebih dari sekarang ya Bu, sehingga nanti ketika ada permintaan dalam negeri aman lah, bisa keluar juga ekspor, ekspor itu terus juga dijual di dalam juga juga. Konstelasi pengusaha sawit itu kan bukan hanya pengusaha gede ya Bu ya, ada juga masyarakat lokal. Gimana sih Bu itu konstruksinya sekarang ini? Jadi kalau di sawit itu kan ada hulu dan hilir ya kan. Nah, kebun sawit itu masih ya sebagian besar sekitar 50% itu dikuasai oleh pengusaha besar. Tapi kita harus ingat juga bahwa petani swadaya namanya ya, yang tidak terafiliasi dengan perusahaan besar, bukan miliknya perusahaan besar, itu menguasai sekitar 42%. Nah, dari lahan sawit. Nah, ini yang produktivitasnya itu masih rendah gitu. Nah, seharusnya Indonesia itu bisa memproduksi lebih banyak dengan menerapkan misalnya teknologi yang canggih-canggih gitu untuk diterapkan kepada para petani di lahan sawit itu. Nah, itu untuk itu tadi gitu ya. Jadi untuk meningkatkan mandatory biodieselnya itu pemerintah harus memikirkan dulu bagaimana caranya agar produksinya itu bisa naik gitu. Tapi kalau dilihat dari konstruksi jadi ketika pemerintah pengusaha atau masyarakat menjualkan CBO-nya ke dalam negeri, kalau tidak salah ada biaya namanya replanting kan Bu ya. Nah, replanting itu apakah juga termasuk misalnya adjustment supaya para pengusaha sawit juga bisa meningkatkan produksinya atau bagaimana itu? Jadi gini Pak, kalau subsidi untuk replanting itu adalah diambil ya dari pajak ekspor sawit gitu. Jadi ada pengelola dananya BPDP itu yang mengelola dana tersebut gitu untuk kebutuhan subsidi biodiesel tadi yang tadi, dan untuk replanting atau peremajaan lahan sawit gitu ya. Nah, kalau produksi daripada sawitnya itu kemudian tidak stagnan ya seperti yang terjadi sekarang nih, stagnan, kemudian ekspornya itu juga tidak meningkat, tidak naik, bahkan ekspornya itu turun akibat adanya peningkatan mandatory biodiesel, maka pajak ekspor itu juga udah habis gitu. Jadi berkurang pajak ekspornya. Nah, logikanya ekspornya kecil ya, pajaknya kecil ya, yang didapetin ekspornya kecil, pajaknya kecil gitu. Nah, kalau pajaknya kecil, kemudian pajaknya itu udah habis buat mensubsidi biodiesel begitu. Jadi nggak ada lagi yang tersisa untuk replanting. Nah, padahal replanting inilah yang lebih penting dibandingkan dengan subsidi biodiesel itu gitu loh Pak. Nah, ke depan produksi akan meningkat karena penanaman makin banyak kan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, produksinya dulu yang ditingkatkan sampai cukup, baru mandatorinya begitu, supaya pemerintah itu tidak kekurangan penerimaan juga dari pajak ekspornya itu. Gitu. Ya, di situ ya sebenarnya titik temunya ya Bu ya. Tapi kalau kita kan lihat B50 sudah menjadi mandatori. Nah, ketika kita menjalankan itu, kan tadi dikatakan bahwa ya mau nggak mau produksi harus meningkat. Nah, ketika produksi harus meningkat itu sebenarnya apa Bu yang harus dilakukan pemerintah, apa yang harus dilakukan masyarakat, pengusaha untuk meningkatkan itu? Apakah dalam tanda kutip masih bisa dinaikkan produktivitas lahan sawitnya itu loh? Kalau di Malaysia kan katanya jauh lebih produktif gitu. Apa benar apa salah saya perlu dikonfirmasi ya. Tapi intinya sebenarnya
dari apa yang kita punya harusnya lebih dioptimas atau dioptimalisasikan. Bisa nggak Bu? Dan siapa kira-kira yang harus leading sektornya ya gitu ya? Ya, peningkatan produksi ya kuncinya adalah di lahan, Pak. Jadi lahan sawitnya itu yang harus ditingkatkan produksinya gitu. Nah itu yang harus kalau menurut saya yang harus habis-habisan pemerintah di situlah ya. Misalnya subsidi pupuk kepada petani, kemudian memberikan bibit dan sebagainya, bibit unggul dan sebagainya, menggunakan teknologi-teknologi ya di pertanian lah, di bidang pertaniannya itu yang harus disupport supaya penghasilan daripada CPO-nya itu juga lebih baik. Jadi artinya pohonnya juga menghasilkan buah yang lebih bagus, kemudian hasil CPO-nya juga jadi lebih banyak begitu. Kalau kita compare ya Bu ya dengan negara tetangga kita ya, itu kita posisinya gimana sih Bu? Produksi dari sisi produksi ya, ada data nggak Ibu? Saya datanya kurang aja apal ya. Kurang apal, tetapi kalau Malaysia itu kan Malaysia itu produksinya itu 1/3 dari kita ya. Jadi kita itu masih lebih banyak ya kan? Kita jauh lebih banyak daripada Malaysia begitu ya. Tapi maksud saya diukur misal dari produktivitas 1 hektar, kalau di kita berapa, kalau dia berapa begitu minimal gitu, dia masih lebih produktif dibanding kita. Ya mungkin ya pastinya mereka itu punya lebih produktif, punya teknologi. Nah tapi kelebihannya satu hal ya yang membuat Malaysia itu lebih kelebihan daripada Malaysia itu adalah apa? Mereka itu menguasai perdagangannya Pak. Gitu. Jadi kalau perdagangan sawit itu patokannya adalah Malaysian ringgit gitu loh, bukan Indonesia rupiah, enggak. Nah itu di situ juga merupakan suatu hal yang sangat penting begitu ya. Nah jadi Indonesia itu baik dari sisi kebijakannya maupun dari sisi perdagangan sawit maupun dari sisi pertaniannya itu tertinggal dibandingkan Malaysia karena mereka itu mempunyai menguasai perdagangan sawitnya lah, sehingga harga sawitnya itu lebih ditentukan oleh Malaysia dibandingkan dengan Indonesia, padahal produksinya Indonesia itu lebih besar begitu. Nah di situ ya, di situ letaknya. Waduh. Gitu. Agak repot juga, kita minum dulu. Tapi repot kalau bicara repot, aduh. Ya, saya dengar Malaysia itu punya ini ya Pak, punya kementerian sawit sendiri gitu ya Pak. Nah itu kalau Indonesia kan yang ngurusin sawit kan ada 27 kementerian termasuk KPPU juga mengurusi sawit karena ada KPPU itu ada mandat selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ada juga mandat dari Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang UMKM ya. Nah, di situ ada bahwa kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil itu yang mengawasinya itu KPPU, Pak. Nah, sehingga banyak sekali persoalan-persoalan kemitraan ini di kebun sawit, inti dengan plasma itu yang masuk ke KPPU gitu loh. Nah, jadi kalau di Indonesia ini yang mengurusin sawit itu banyak kementerian, semua kementerian gitu. Tapi kalau di Malaysia itu terpusat pada satu lembaga ya. gitu. Itu lebih efisien ya. Iya. Tapi balik lagi ke masalah B50 tadi Bu. Artinya sebenarnya pemerintah itu harus melakukan kebijakan yang fleksibel jadinya ya, dari antara ekspor dan juga pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri ya. Begitu ya Bu ya. Iya, jadi fleksibilitasnya itu ya bisa dibuat misalnya tidak harus mulai 1 Juli itu 50 gitu. Nanti kalau misalnya tahun depan Januari tahun depan itu harga CPO-nya naik, itu gimana? Nah, itu harus dibuka ruang agar 50-nya ini bisa diturunkan kembali ke 40 atau ke 45 begitu. Jadi itu harus ada kalau menurut saya. Karena ketika dia CPO-nya tinggi, harganya tinggi ya baiknya kita keluar, pajaknya pemerintah juga dapat, sementara kalau solarnya turun, lebih baik beli solar di luar dan sebagainya sehingga nanti lebih efisien ya. Iya. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh disarankan
Kementerian apa kira-kira Bu yang bisa apa? Kementerian ESDM SDM ya. Jadi dia bisa lebih mereview kondisi Iya. itu. Kalau harga itu bisa direview per kapan sih Bu? Per 3 bulanan atau per 6 bulan gitu? Iya, kalau harga CPO itu sangat dinamis ya Pak. Apalagi sekarang tergantung juga dengan logistiknya dan sebagainya gitu kan. Kemarin waktu pas perang Ukraina Rusia itu kan naik gara-gara nggak bisa lewat kan. Jadi nggak bisa melakukan perdagangan. Jadi banyak faktor yang membuat perubahan harga. Jadi harga itu selalu dinamis ya. Tapi kalau saya pikir kalau di review misalnya hari ini 1 Juli nih per 1 Juli B50 tapi nanti di review lagi dalam satu quarter 3 bulan di review itu saya rasa bagus juga sih. Jadi idealnya per 3 bulan ya Bu ya mereview itu atau bisa sebulan sekali itu? Oh kalau sebulan sekali mungkin terlalu cepat ya karena perubahan untuk pencampurannya untuk teknisnya itu di pabrik biodiesel itu kan juga ada waktu-waktunya gitu ya. Nanti mungkin bisa didiskusikan dengan pembuat biodieselnya itu sendiri gitu berapa lama yang dibuat tentu nggak bisa berubah setiap hari ya. Hari ini B50 besok B51 besok B52 nggak bisa seperti gitu ya. Tapi tapi dibuka peluang itu ya. Dibuka peluang untuk mereview itu gitu. Sejauh mana sih Bu kekuatan perusahaan sawit kita nih Bu ya untuk bisa menghadapi gonjang-ganjing harga di luar sana begitu kan dan juga menghadapi kebijakan pemerintah yang seperti ini cukup kuat nggak sih Bu? Standing dari perusahaan-perusahaan sawit kita yang ada di perusahaan besar maupun di masyarakat gitu. Oh kalau itu saya kurang bisa menjawab karena saya tidak tahu ya kekuatannya seberapa besar. Nah tapi yang perlu pemerintah itu berikan fokus itu bukan di pengusaha besar sih menurut saya Pak, tapi adalah di petani sawit. Karena yang 40 sekian persen tadi ya. Yang 40 sekian persen. Kalau mereka itu sejahtera ya sudah otomatis di atasnya itu juga pasti sejahtera gitu Pak. Ini PR juga ya kalau kan ketika kita berhadapan dengan masyarakat kan berbagai hal ya yang perlu difikirkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas itu begitu kan. Dari teknologi, dari pupuk dan sebagainya untuk bisa meningkatkan itu. Bisa impact berapa lama itu Bu kalau untuk meningkatkan produktivitas ya dari lahan misal 1 hektar tadinya dia cuma misalnya 6 ton gitu dia bulan depan bisa ditingkatkan menjadi lebih dari 6 ton gitu itu karakteristik gimana sih Bu kalau sawit itu? Ya itu cukup panjang ya cuma itu kan tergantung daripada umur pohonnya seberapa tahun itu mungkin bisa ditanyakan kepada yang di ini kayaknya lapangan. Saya harus banyak ini nih mengundang-undang lagi narasumber yang lain ya betul. Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau saya dari sisi ekonominya yang makronya aja. Siap. Kalau bicara mengenai distribusi aman Bu? Maksudnya? Jadi kalau misalnya industri transportasi ini kan dalam kaitan sama B50 ini apakah sudah cukup siap ya dari sisi teknisnya gitu? Oh iya. Nah jadi gini Pak. Subsidi biodiesel itu tidak diberikan kepada semua sektor, ya. Seperti sektor yang diberikan itu hanya tertentu saja, yang PSN ya, Nah, sektor pertambangan itu tidak mendapat subsidi, jadi dia itu membeli bahan bakar dengan biodiesel dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang mendapatkan subsidi gitu. Nah ini adalah persoalan distribusi kan, tidak merata gitu. Saya tidak mengatakan bahwa harus semua orang dikasih subsidi biodiesel, pemerintah juga nggak akan punya uang sebanyak itu begitu ya. Nah tapi jangan sampai mandatori biodiesel ini itu akan membebani konsumen daripada bahan bakar yang tidak disubsidi begitu. Nah, sehingga kan harga produknya misalnya
tambang nih, di sektor pertambangan, harga produknya itu menjadi tidak kompetitif kan dibandingkan karena dia itu harus membayar biodiesel dengan harga yang mahal. Nah, itu juga perlu ada keadilan lah bagi semua orang, semua sektor begitu ya. Dan juga perlu dihitung dengan cermat gitu mengenai harganya itu. Berarti memang harus ada hitung-hitung tersendiri ya. Kita lihat bahwa potensinya Ibu ya untuk pergerakan ekonomi ya. Karena kalau kita gebiah uyah dan kita samaratakan bisa bahaya juga begitu ya. Iya. Dan akan terjadi ketimpangan. Nah, Bu, ada usulan Bu, apakah untuk jangka panjang ya Bu ya. Untuk misalnya proyek B50 ini ya kan terus meningkat nih permintaannya dan sebagainya, pastinya akan seperti itu walaupun kita nggak tahu faktor eksternal seperti apa. Apakah perlu ada misalnya kebun khusus yang untuk energi yang diperuntukkan untuk B50 ini, bukan? Ini sebenarnya menarik juga ya. Jadi pemerintah bikin kebun khusus gitu untuk B50 ini. Saya rasa nggak akan cukup, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya itu kan baru rencana mau dibikin kebun khusus sekarang gitu betul. Ya. Nah, terus kemudian berapa lama? Iya, kan baru B50-nya kan mau besok nih, udah tinggal besok. Terus kalau misalkan diberikan kebun khusus dulu, misalkan 1 juta hektar di Papua begitu ya, buat khusus untuk kan sawitnya harus ditanam dulu. Gitu loh. Jadi nggak akan cukup kecuali kalau pemerintah itu mau menetapkan mandatorinya B50 nanti gitu sesudah sawitnya itu jadi CPO dan jadi biodiesel begitu Pak. Nah, itu jadi kalau kebun khusus itu bagus juga untuk direncanakan seperti itu, tetapi nggak bisa langsung diterapkan sekarang gitu. Karena butuh waktu untuk nanam sawit. Iya. Berapa lama sih biasa sawit itu? Berapa lama Pak? 4 bulan. 4 tahun. 4 tahun ya. Sementara 1 Juli besok udah B50 ya. Iya. Kapan nanemnya, kapan itunya gitu loh. Kecuali kalau 4 tahun lagi setelah sawitnya itu jadi CPO, jadi biodiesel, nah baru diterapkan B50-nya begitu. Kalau solusinya misalnya kebun rakyat itu didorong kuat oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan produktivitas. Bisa nggak tuh Bu kira-kira Bu? Nah itu yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan sekarang adalah lahan yang sudah ada itu produktivitasnya ditingkatkan gitu, dibuat jadi 2 kali lipat gitu. Ya kalau sekarang dia itu cuma menghasilkan 2 juta ton. 2 ton per hektar. Nah, itu nanti ditingkatkan 2 kali lipat begitu. Jadi itu perlu sentuhan tangan dingin pemerintah lah ya. Iya. Untuk bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat yang memiliki lahan sawit itu untuk meningkatkan produktivitas begitu ya. Jadi kalau dilihat dari kondisi apa yang terjadi di sekarang ini, B50 tetap akan berjalan, sementara produktivitas kita juga dalam kondisi yang sekian dan perlu ditingkatkan dan belum meningkat gitu. Jadi memang satu-satunya jalan adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan B50 melihat situasi dan kondisi begitu. Dan lebih fleksibel. Dan perlu fleksibilitas. Dan tadi fleksibilitas itu 3 bulanan kali ya? Di review 3 bulan. Review 3 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya untuk tanggal 1 Julinya sendiri Bu. 1 Juli itu seberapa siap kita bisa menjalankan ini jadinya? Ya. Saya juga nggak tahu pasti ya seberapa siap pemerintah menjalankan itu, tapi kelihatannya Kementerian SDM itu sudah siap ya. Nah, ini yang penting Pak. Karena sekarang kan akibat perang itu kan harga minyak itu jadi naik. Nah, di sini pemerintah itu subsidi yang diberikan oleh pemerintah menjadi semakin kecil begitu ya. Nah, sehingga dia itu punya kesempatan untuk menaikkan dari B40 ke B50. Jadi uangnya kan masih ada nih untuk melakukan subsidi. Nah, ditingkatkanlah menjadi B50. Nah, untuk kondisi saat ini ketika harga solar itu di atas 100
US dollar per barrel, itu mungkin siap aja dilakukan B50 gitu. Tapi kalau untuk dari sisi teknisnya saya kurang mengerti ya Pak. Kan untuk ngeblendnya dan kemudian untuk teknis-teknis dari mesin kendaraan, transportasi dan sebagainya itu kan juga harus ada penyesuaian ya. Nah, tapi kalau dari sisi harga, dari sisi selisih harga itu, ya saat ini memang saatnya yang tepat pemerintah untuk menaikkan mandatori karena dia punya ruang fiskal gitu untuk melakukan subsidi menaikkan B50. Iya, jadi seperti itu Ibu ya. Iya. Ini ada WhatsApp ya dari pendengar ya Bu ya. Ya. Peningkatan produksi rakyat memungkinkan satu program PSR harus jalan, juga juga bibit unggul juga penggunaan bibit unggul juga harus jalan, lantas juga subsidi agropoin pupuk dan lain-lain harus tersedia secara optimal begitu. Nah ini gimana Bu tanggapan dari masyarakat ini? Iya, begitu setuju. Ya, jadi apapun kebutuhannya daripada petani rakyat itu, petani swadaya itu harus dipenuhi. Jadi kadang-kadang mereka itu kan susah dapat pupuk. Pupuk itu kan impor. Nah, jadi pemerintah harus impor pupuk yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Ya, kemudian bibit juga bibit juga susah mereka mendapatkan bibit yang bagus begitu. Nah, itu juga diperlukan intervensi dari pemerintah untuk melakukan untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka sehingga produksinya itu naik gitu. Jadi perlu ada target juga kali ya Pak ya. Kadang-kadang gini ya, petani itu udah dikasih subsidi pupuk, udah dikasih subsidi bibit dan sebagainya, udah dikasih subsidi uang dan sebagainya, tapi karena dia itu tidak ditargetkan produksinya, ya udah tetap segitu-segitu aja gitu. Jadi harus ada perubahan program kerja yang cukup signifikan untuk bisa mencapai tujuan peningkatan produksi itu tadi gitu. Iya. Oke Bu, satu hal terakhir nih mungkin bisa dikasih insight kepada masyarakat. Jadi dengan bukan polemik ya, artinya dengan ada kebijakan B50 yang akan dijalankan oleh pemerintah. Nah, kira-kira harus seperti apa? Satu, pemerintahnya, yang kedua pengusaha, dan yang ketiga masyarakatnya ya. Apa yang harus dilakukan untuk bisa firm mendukung kebijakan B50 ini? Oke. Bagi pemerintah itu tadi ya, kalau menurut saya itu tidak menerapkan B50 itu secara kaku. Ya, jadi pokoknya harus 50 harus dibuka ruang untuk B-nya itu diturunkan ataupun dinaikkan. Ya bisa aja kan kondisi ke depan kan kita tuh tentu mau supaya kita tidak impor solar lagi, kemudian kita itu mandiri gitu ya. Nah, secara mandiri begitu. Nah, itu jadi kebijakan B ini harus ada ruang untuk bisa direview dan bisa diturunkan gitu ya. Nah, itu satu untuk pemerintahnya. Nah, yang kedua untuk para pengusaha baik pengusaha sawit maupun petani begitu ya, itu adalah kata-kata kuncinya itu adalah tidak terjadi yang namanya crowding out gitu. Jadi pengusaha itu harus bisa menjaga keseimbangan sehingga kebutuhan mandatori ini tidak mengurangi ekspornya. Kebutuhan mandatori ini tidak mengurangi supply-nya kepada untuk pangan dan untuk kebutuhan lainnya. Karena sawit ini kan dipakai juga untuk bikin minyak goreng, untuk bikin obat-obatan dan sebagainya gitu. Jadi semuanya itu harus harus terpenuhi, jangan dikorbankan dengan adanya mandatori B50 begitu Pak. Nah, bagi konsumen itu kepentingan konsumen juga harus dijaga Pak. Adalah di negara dengan penghasil sawit terbesar itu harus dapat menikmati harga sawit dengan harga yang murah gitu. Itu aja sih kalau menurut saya. Luar biasa ini ya, kita banyak dapat poin ya dari wawancara kita kali ini. Pendengar dan juga netizen itu tadi
Ibu Ejen Marda Nugraha, ya, yang dipanggil akrabnya Bu Jenny. Beliau adalah dosen FEB Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia dan juga peneliti sawit di UI serta anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bu Jenny, terima kasih sekali waktunya. Terima kasih Untuk El Sinta. Mas Aryo, ya. Nanti ada episode kedua kali ya untuk hal-hal yang lain nih kan, Ya, pengusahanya dengan senang banyak hati. sekali permasalahan atau hal-hal yang perlu disampaikan ke publik juga, Ibu. Ya. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Sehat selalu, Bu. Terima kasih. Baik, demikian tadi wawancara khusus kita dalam podcast di El Sinta bersama Ibu Eugene yang akan dipanggil Bu Jenny, salah seorang dari anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan juga dosen FEB UI serta peneliti sawit Universitas Indonesia. Saya Harudis Tamaji, terima kasih dan sampai jumpa.